Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat dakwah, akhir-akhir ini publik kembali digemparkan terkait pernyataan MUI APBN sama dengan Baitul Mal. Berikut videonya. Presiden melalui Banpres, saya kira ini secara syar'i itu tidak ada soal, karena sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa disunahkan bagi imam dalam konteks Indonesia untuk presiden membeli hewan kurban melalui Baitul Mal ya. Dalam konteks ini tentu APBN untuk didistribusikan kepada masyarakatnya, sehingga Beliau mengatakan, sebagaimana diriwayatkan dari Imam Bukhari, bahwa sunnah bagi imam membeli kurban melalui Baitul Mal, kemudian didistribusikan kepada masyarakatnya. Sedangkan hadis yang demikian tidak ditemukan dalam Sahih Bukhari ataupun hadis-hadis yang lainnya. Hanya saja ada hadis yang menceritakan Rasulullah berkurban untuk umatnya. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza arada ay yudhhiya ishtara kabshain adimain saminain amlahin mawju'in fadabaha ahaduhuma liman syahida lillahi bitauhidi wa syahida lahu bil balaghi wa dabaha al-akharu an Muhammadi wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melaksanakan kurban, maka beliau membeli 2 domba yang besar, gemuk, bertanduk, berwarna belang atau hitam putih, kemudian menyembelih salah satunya untuk umatnya yang telah bersaksi atas keesaan Allah dan bersaksi atas risalah beliau, lalu menyembelih yang satunya untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Para ulama memahami hadis ini dalam sudut pandang Rasulullah sebagai pemimpin yang melakukan kurban untuk umatnya, hingga disunnatkan bagi hakim dan para pemimpin kaum muslimin untuk melakukan kurban dari Baitul Mal, yang mana itu diniatkan untuk kaum muslimin. Dan ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Khatib Asy-Syarbini dalam kitab Mughnil Muhtaj. Terus, apakah APBN bisa disamakan dengan Baitul Mal? Dalam konteks hal ini, perlu kita ketahui Baitul Mal itu apa dan sumber pengambilannya bagaimana. Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Baitul Mal secara bahasa adalah tempat yang disediakan untuk menyimpan harta, baik harta pribadi maupun harta umum. Adapun secara istilah, Baitul Malil Muslimin atau Baitul Malillah pada masa awal Islam digunakan untuk menunjukkan tempat dan bangunan yang di dalamnya disimpan harta umum negara Islam, seperti harta bangkulat, humusul ghanaim dan semisalnya, hingga harta tersebut disalurkan pada pos penggunaannya. Kemudian istilah Baitul Mal digunakan secara mutlak untuk menunjukkan hal tersebut, sehingga ketika yang disebut Baitul Mal, maka yang dimaksud adalah tempat pengelolaan dan penyimpanan harta tersebut. Makna istilah Baitul Mal berkembang sehingga tidak lagi berarti penyimpanan, tetapi juga lembaga atau pihak yang memiliki dan mengelola harta kaum muslimin, baik berupa uang, barang, tanah-tanah Islam maupun aset-aset lainnya. Yang kedua, sumber-sumber Baitul Mal itu diambil dari zakat, ghanimah, rikas, dan jizyah. Sedangkan APBN bersumber dari pajak, BUMN, utang negara, hibah dan lain-lainnya. Justru hal ini sangat berbeda pijakannya. Yang satunya syariat dan yang satunya keputusan negara. Simpulannya dari uraian yang panjang ini, untuk memvonis APBN sebagai Baitul Mal justru sangatlah jauh. Namun, jika dilihat dari tujuan besarnya, ada kesinambungan yang menarik. Negara modern yang menggunakan anggaran publik untuk melindungi rakyat miskin,
memperluas akses pendidikan, layanan kesehatan, dan mengurangi ketimpangan sosial. Sesungguhnya sedang menjalankan sebagian spirit maqasid asy-syar'iyyah. Pada akhirnya, yang paling penting bukan nama institusinya Baitul Mal atau APBN. Yang lebih penting adalah apakah kekayaan negara benar-benar kembali untuk kemaslahatan rakyatnya, atau justru berputar hanya di sekitar elit kekuasaannya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.